Salam jumpa dalam acara Light of Revival pagi ini, dan mari saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kehendak Tuhan membawa kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan ini, Musa mengajak bangsa Israel untuk mereka mengingat kembali tentang perjalanan hidup mereka semenjak keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tentunya ada begitu banyak pengalaman hidup, suka dan duka yang dialami oleh mereka. Dan secara khusus ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, ada banyak peristiwa pahit yang Allah izinkan terjadi bagi mereka. Mereka mengalami kesulitan dan kesukaran secara khususnya dalam hal makan dan minum. Dan dikatakan bahwa semua itu terjadi atas izin atau atas kehendak Tuhan. Dan tujuan Allah mengizinkan mereka berada di dalam situasi-situasi pahit seperti itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah bahwa Allah mau supaya membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu tunduk dan taat hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena di dalam kehidupan bangsa Israel kita melihat bahwa ketika mereka berada di dalam keadaan yang baik, mereka berada di dalam keadaan yang nyaman, mereka melupakan Allah. Dan ketika mereka berada di dalam keadaan yang tidak baik, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai mencari Allah. Oleh karena itu Allah mengizinkan mereka berada di dalam situasi sulit. Allah menghendaki mereka masuk di dalam suasana yang pahit, suasana hidup yang pahit, karena Allah mau membentuk mereka, mengajar mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Yang kedua, Allah menghendaki atau Allah mengizinkan mereka berada di dalam situasi pahit seperti itu karena Allah mau mendidik dan mengajarkan mereka untuk selalu setia berpegang kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup mereka. Dan ketika mereka setia berpegang berpaut kepada firman Tuhan, maka mereka akan dibuat semakin mengenal Allah. Mereka akan dibawa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-kehendak Allah, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Karenanya Allah menghendaki mereka ada di dalam situasi sulit itu supaya mereka mengerti akan dua hal itu. Saudara-saudara, kehidupan dunia saat ini masih terus dilanda oleh pandemi COVID-19. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini, keadaannya semakin mencekam. Tentunya kalau kita sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah, kita yakin bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah. Dan dengan demikian Allah yang mengendalikan seluruh dunia ini. Allah yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Maka tentu juga pandemi COVID-19 yang belum berakhir, yang kurang lebih 2 tahun masih terus ada ini. Ini juga ada atas izin dan kehendak Allah. Dan tentunya Allah mengizinkan, Allah menghendaki ini terjadi karena Dia hendak mendidik, mengajarkan kita orang-orang percaya untuk selalu hidup rendah hati, mencari Dia, bahkan selalu berpegang kepada firman Tuhan, selalu mentaati apa yang menjadi kehendak-kehendaknya di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Oleh karena itu, di dalam masa-masa pandemi ini, di dalam situasi-situasi pandemi yang semakin mencekam kehidupan kita, mari kita selalu mencari Tuhan, tunduk di hadapannya, dan kita tetap berpegang kokoh kepada firman Tuhan. Dan biarlah mata iman kita, mata hati kita dibukakan
untuk melihat apa saja yang hendak Allah kerjakan di balik situasi-situasi seperti ini. Tetap jaga kesehatan, tetap mentaati setiap protokol kesehatan, dan tetaplah menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kehendaknya selalu membawa kita kepada keadaan yang baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Segala situasi-situasi buruk yang terjadi merupakan sarana Allah mendidik kami untuk tetap hidup rendah hati di hadapan Allah, bahkan tetap berpaut, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biarlah kehendak Allah senantiasa terjadi dalam hidup kami, dan biarlah kami juga selalu hidup berpaut, bergantung hanya kepada Allah saja. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Shalom.